warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar alladzi khalaqa asy-syamsa wal qamar yukawwirun nahar 'alal laili wa yukawwirul laili 'alan nahar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah telah memberikan bermacam-macam nikmatnya kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan nikmat panjang umur, sehingga kita bisa berkumpul kembali dalam rangka melaksanakan
sholat Jumat di tempat yang mulia ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat seiring salam tidak lupa kita curahkan pada baginda kita yang telah membawa kita minaz zulumati ilan nur, yakni Habibana wa Nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, sebentar lagi kita akan melaksanakan hari raya Idul Adha yang kita peringati dan kita rayakan setiap tahunnya. Hari raya Idul Adha akan memberikan kesan dan pelajaran yang dalam untuk kita semua, khususnya dalam kaitan mengenal tokoh-tokoh yang terkait dengan peristiwa pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam, Siti Hajar dan Ismail alaihissalam. Mereka merupakan figur-figur yang memang patut kita teladani, khususnya dalam kaitan sebagai bapak atau suami, ibu atau istri, dan anak atau generasi muda. Dan Allah subhanahu wa ta'ala sendiri telah menyebutkan bahwa pada diri mereka itu terdapat keteladanan yang amat tinggi. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ahu idh qalu liqaumihim inna bura'a'un minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan dia. Ketika mereka berkata kepada kaum mereka, sesungguhnya kami berlepas diri daripada kamu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Mumtahanah ayat 4. Oleh karena itu, pada generasi Ibrahim itu terdapat keteladanan yang mengagungkan baik dari diri Nabi Ibrahim alaihissalam dan Siti Hajar istrinya maupun Ismail alaihissalam sebagai anak yang dihasilkannya. Tentu terdapat banyak ciri-ciri yang harus kita teladani dan kita jadikan pedoman dalam membentuk karakter generasi muda yang sekarang dan pada masa-masa datang. Hadirin sidang Jumat rahimahullah. Ada beberapa generasi Ibrahim yang harus kita tanamkan dalam diri kita dan kita ingin menanamkan generasi Islam yang lebih baik dari waktu ke waktu. Yang pertama, generasi Ibrahim adalah kritis dalam mencari dan menerima kebenaran. Oleh karena itu generasi Ibrahim tidak larut dalam keadaan zaman di sekitarnya. Generasi Ibrahim adalah generasi yang pandai memisahkan mana yang hak dan mana yang batil. Untuk selanjutnya memilih yang hak dan meninggalkan yang batil dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dalam mencari Tuhan dengan mengatakan kepada bapaknya Azar, "Atattakhidhu asnaman alihatan inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin." Pantaskah kamu menjadikan berhala-berhala sebagai Tuhan-Tuhan? Sesungguhnya aku melihat kamu dan kaummu dalam kesesatan yang nyata. Al-An'am ayat 70. Hadirin sidang Jumat rahimahullah. Dan ketika Nabi Ibrahim alaihissalam melihat bintang, dia menduganya sebagai Tuhan dan mengatakan inilah Tuhanku. Tapi ia tidak suka saat bintang itu tenggelam. Lalu ketika bulan tampak, ia berkata inilah Tuhanku. Tetapi ia juga tidak suka ketika bulan itu terbenam. Kemudian ketika melihat matahari terbit, ia berkata inilah Tuhanku. Tetapi ia juga tidak menuhankan matahari karena matahari juga terbenam. Hingga pada akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam menemukan Tuhannya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala yang hak. Dan itulah generasi Ibrahim dengan daya kritisnya yang tinggi untuk bersikap dan bertingkah laku. Hadirin sidang Jumat rahimahullah. Ciri generasi Ibrahim yang selanjutnya adalah yang seharusnya ada pada generasi kita adalah sikap dan perilaku yang menyatu dengan ajaran Islam, sehingga ia terlepas
diri dari segala macam bentuk kekufuran. Karena sikap seperti ini menjadikan dia tidak mungkin suka kepada segala bentuk kemaksiatan, karena hal itu merupakan cermin dari sikapnya kekufuran. Yang selanjutnya ciri generasi Ibrahim adalah memiliki kebanggaan sebagai seorang muslim, sehingga dia selalu menunjukkan identitasnya sebagai muslim dimanapun dia berada dan dalam berbagai situasi dan kondisi apapun. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 64, "Fa in tawallaw faqulu syahadu bi anna muslimun." Yang artinya, jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ali Imran ayat 64. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Yang selanjutnya yang juga menjadi generasi Ibrahim ialah memiliki ilmu yang banyak, sehingga dalam memiliki ilmu mereka mencapai prestasi yang tinggi. Oleh karena itu generasi kita sekarang juga harus memiliki semangat yang tinggi dan mencari ilmu yang dan gemar pula mengamalkan ilmu itu untuk kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sifat ini tercermin dalam surat As-Sad ayat 45, "Wadhkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub ulil aidi wal absar." Dan ingatlah hamba-hamba kami Ibrahim, Ishak dan Yakub yang mempunyai perbuatan yang besar dan ilmu yang tinggi. As-Sad ayat 45. Dan yang selanjutnya yang menjadi ciri penting dari generasi Ibrahim adalah sanggup menghadapi risiko dalam perjuangan menegakkan kebenaran. Karena hal ini, perjuangan di jalan Allah memang akan berhadapan dengan sejumlah kendala. Nabi Ibrahim membuktikan keberaniannya dalam menanggung risiko, bahkan hingga siap dibakar sekalipun. Keberanian seperti ini memang harus kita tiru dalam kehidupan kita sekarang. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menceritakan bersikapnya keberanian Nabi Ibrahim dalam surat As-Saffat ayat 93 sampai 97. "Faragha 'alaihim darban bil yamin fa'aqbalu ilaihi yazifun qala ata'buduna ma tanhitun wallahu lakum wa ma ta'malun qalu ibnu lahu bunyanan falquhu fil jahim." Yang artinya, lalu dihadapinya berhala-berhala itu sambil memukulnya dengan tangannya. Kemudian kaumnya datang kepada dengan bersikap tegas. Ibrahim berkata, "Apakah kamu menyembah patung-patung yang kamu pahat itu? Padahal Allah lah yang menciptakan kamu, dan apa yang kamu perbuat itu?" Mereka lalu berkata, "Dirikanlah suatu bangunan untuk membakar Ibrahim, lalu lemparkanlah dia ke dalam api yang menyala-nyala itu." As-Saffat ayat 93 sampai 97. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Namun karena keberanian yang luar biasa itulah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongan dengan diselamatkannya Nabi Ibrahim alaihissalam dari jilatan api yang panas, dan apalagi Namrud yang menunjukkan kesombongan di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ciri yang selanjutnya adalah sanggup dan mau berkorban demi kepentingan Islam dan umatnya. Dan Nabi Ibrahim memang sanggup dan mau berkorban meskipun harus dengan nyawa sekalipun bagi usaha menegakkan ajaran Islam. Bahkan ketika Allah memerintahkannya untuk mengorbankan anaknya yang bernama Ismail alaihissalam, dia pun melakukannya dengan hati yang mantap. Oleh karena itu, generasi kita sekarang juga harus dibentuk agar menjadi generasi yang sanggup dan mau berkorban di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang tidak perjuangan tanpa pengorbanan. Dan bila kita menilai generasi kita yang pada masa sekarang, maka terasa betul kesenggangan yang sedemikian jauh. Namun hal ini tidak perlu kita khawatirkan selama kita mau berusaha semaksimal mungkin untuk mendidik dan mentarbiyah generasi kita sekarang dan pendidikan yang sebaik-baiknya.
Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita selalu diberikan kesehatan lahir batin kita, dipanjangkan umur kita, diluaskan rezeki kita, semata-mata taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara kita sedang melaksanakan ibadah haji, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan lahir batinnya, dijadikan haji yang mabrur dan mabrurah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله الذي جعل بركات يوم الجمعة أكثر من أن تحصى فاسأل الله فيه بغاية التواضع وتهلل الهداية والعافية وحسن الحكمة. صلى الله على محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله واذكروا نعمته عليكم واشكروها فإن شكرتم ليزيدنكم. آمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اكشف عنا واصرف عنا وادفع عنا البلاء والوباء والبلاء والمهان والفتان والطاعون والهموم والغموم والأحزان والشدائد وصر الأعداء برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله